إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Wa'alaikumsalam rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Ithaful Qari kita ta'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Karya al-Imam Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan Allah. Masih kita membaca pada bab wahdhar sigharal muhdatsatin minal umur. Waspadai perkara-perkara muhdatsat. Perkara-perkara yang kecil yang diada-adakan dalam agama. Maksudnya kita tidak boleh meremehkan kebid'ahan. Perkara yang diada-adakan dalam agama walaupun dianggap kecil, walaupun dianggap sepele. Baik. Karena pada pertemuan yang telah lalu disebutkan oleh beliau hafizahullah bahwasanya dahulu bid'ah yang muncul di awal umat ini itu awalnya dalam keadaan kecil atau dianggap sepele. Ya. Setelah diremehkan dan dianggap biasa, akhirnya bid'ahnya bertambah. Bid'ahnya semakin bertambah besar sampai akhirnya bid'ahnya menjadi seperti sekarang. Nah, beliau menyebutkan kita baca di paragraf halaman 24 dan 34. Hadza kulluhu bisababi taghadi an ahli syarr. Ini kenapa bid'ah menjadi semakin besar? Sebabnya karena menutup mata terhadap ahli syarr. Ahli bid'ah. Orang-orang yang menyimpang. Dibiarkan. Wa tarkihim, membiarkan mereka hatta yastafhilal amru, sampai perkaranya, kebid'ahannya menjadi tambah besar. Oleh karena itu kita lihat para salaf tidak pernah membiarkan kebid'ah. Ya. Atau sebelum itu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Beliau itu dalam keadaan tidak pernah membiarkan kebid'ahan. Walaupun bid'ah di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam belum muncul. Tapi beliau sudah memperingatkan. Ya. Beliau sudah memperingatkan akan bahayanya kebid'ahan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Kalimat ini kalimat tahzir, kalimat peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun kebid'ahan belum muncul di zaman beliau. Baik.
Demikian juga barakallahu fikum, kita tidak boleh menutup mata terhadap kebid'ahan. Hendaknya kita sampaikan apa yang salah, kita katakan salah. Apa yang keliru, kita katakan keliru. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ada seorang berkata kepada beliau, Muhammad bin Bundar al-Jurjani rahimahullah, "Ya Aba Abdillah, qad thaqula alayya an aqul fulan kadza fulan kadza." Wahai Imam Ahmad, Abu Abdillah, sesungguhnya terasa berat bagi saya untuk mengatakan fulan begini, fulan begitu. Yaitu ketika membahas masalah rawi. Ini rawi dhaif, ini rawi lemah, ini jangan diambil hadisnya. Yang sana boleh diambil hadisnya. Yang sana ya riwayat-riwayatnya banyak yang salah. Yang sana pemikirannya menyimpang. Berat bagi saya untuk bilang begitu. Khawatir gibah, kata kurang lebih yang dipahami. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful al-jahilu as-sahiha min as-saqim." Kalau aku diam, saya diam, engkau juga diam. Maksudnya di sana ada orang yang salah, didiamkan. Jangan dikritik. Ya, sana ada orang yang menyimpang, diam, jangan dikritik. Ya. Yang di sana ada orang yang memiliki pemikiran menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, mengajarkannya, menyebarkannya, diam, jangan dikritik. Kata Imam Ahmad, kalau saya diam, antum juga diam, ya, tidak mengkritisi pemikiran yang menyimpang, tidak mengkritisi pemikiran yang sesat, tidak mengkritisi orang-orang yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Famata ya'riful al-jahilu as-sahiha min as-saqimi. Maka kapan orang yang bodoh, orang yang enggak tahu, itu bisa mengetahui mana jalan benar, mana jalan yang salah. Mana hadis yang benar, mana hadis yang tidak benar. Ya, hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Ya, karena tidak ada al-jarh wa ta'dil. Tidak ada kritikan kepada orang yang menyimpang atau pemikiran yang menyimpang. Dan juga tidak ada pujian terhadap orang yang di atas al-haq dan juga pemikiran yang di atas al-haq. Sehingga para salaf barakallahu fikum tidak membiarkan. Kalau dibiarkan, kalau sudah ada pembiaran terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, maka semakin bid'ah semakin berkembang. Fala budda minal hazm wasaddu atau wasaddi al-babi fi hadzal amri. Maka harus punya keteguhan. Harus kencang dipegang prinsip ini. Ya. Prinsip berpegang dengan sunnah dan memperingatkan dari bid'ah walaupun kecil. Walaupun dianggap kecil. Ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di matan, ya, kita ulangi sedikit. Ya, beliau menyebutkan apa? Wahdhar sigharul muhdatsati minal umur. Hati-hati atau jauhi olehmu perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama walaupun kecil. Fa inna sigharul bid'ah ya ta'udu hatta tasira kibaran. Karena bid'ah walaupun kecil dia akan berulang. Akan tambah besar sehingga akhirnya bid'ahnya menjadi besar. Ya. Sebagaimana dulu kisah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengingkari orang-orang yang berzikir, awalnya berzikir cuma menggunakan batu kerikil di masjid. Sabbihu mi'ah, sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100 kali. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Lalu bertakbir berjamaah 100 kali. Bertasbih berjamaah 100 kali. Pakai batu-batu kerikil.
Setelah itu diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagian bertaubat, sebagiannya lagi nggak mau bertaubat. Akhirnya bid'ahnya bertambah. Sampai akhirnya, ya kata seorang perawi yang meriwayatkan asar ini, ya saya melihat orang-orang yang dulu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sampai akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi yaumin Nahrawan. Pada peperangan penumpasan kaum Khawarij oleh Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi awalnya bid'ah batu kerikil kecil. Ya. Awalnya cuma bid'ah hidup. Tapi dibiarkan sampai akhirnya bid'ah Khawarij sampai angkat senjata. Menjadi pemikiran bid'ah yang sangat besar dan sangat buruk. Oleh karena itu, ya sebagai ahlu sunnah, kita nggak boleh, barakallahu fikum, meremehkan, membiarkan adanya bid'ah tersebut, walaupun kecil. Baik, harus ditutup pintu-pintu ini. Saddul bab fi hadzal amr. Ya, wala ya'simu minal bid'ah ba'da Allah jalla wa ala illa al-ilmun nafi'. Maka tidak bisa terjaga dari kebid'ahan setelah penjagaan dari Allah kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi asbab agar seorang bisa selamat dari bid'ah adalah dengan belajar. Ya, kalau kita nggak belajar kita nggak akan tahu mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Ya, kalau kita nggak belajar kita nggak akan tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Jika kata Syekh Allah tidak bisa terjaga dari yang namanya kebid'ahan kecuali dengan belajar. Ilmu yang bermanfaat. Amma alladhi laisa 'indahu 'ilmun fa hadha yanharif ma'al bid'ah. Adapun orang-orang yang enggak punya ilmu, maka dia mudah sekali untuk menyimpang bersama ahlul bid'ah. Wa yadhunnuhu thayyibah. Dia mengira kebid'ahan itu baik. Li'annahu la yadri 'anil bid'ah, karena dia enggak tahu apa itu bid'ah. Dia enggak belajar. Fala yunji minal bid'ah illa ma amara bihi Rasul alaihi salatu wasallam min qawlihi fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka tidak akan selamat dari kebid'ahan kecuali dengan menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kata Syekh Abdullah, ini jalan yang bisa menyelamatkan seorang dari kebid'ahan. Yaitu apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khalifah ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau seorang insan sudah berpegang dengan sunnah, amalkan sunnah, maka bid'ah insya Allah akan dijauhkan dari dirinya. Ya, dia akan diselamatkan dari kebid'ahan. Kenapa? Karena dia berpegang dengan sunnah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khalifah ar-Rasyidin. Bahkan berpegangnya itu dengan bentuk apa? Kinayah yang sangat kuat. Ya, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu semua dengan gigi geraham. Berpegangnya bukan cuma ya sudahlah saya sudah ahlu sunnah. Ya sudahlah saya sudah menjadi salafi. Sudah cukup. Ya, belum ya. Pengakuan di lisan saja itu masih belum cukup. Kita butuh untuk bermujahadah agar menjadi seorang salafi yang betul-betul berpegang dengan sunnah. Ya, karena di sana banyak orang-orang yang mengaku-ngaku salafi, banyak sekali. Ya, tapi ternyata salafi berlepas diri, manhaj salaf berlepas diri dari dia. Kenapa? Karena ternyata realitanya dia tidak berpegang teguh dengan sunnah. Dalam beberapa sisi, dalam beberapa prinsip-prinsip salafiyah, dia ternyata masih belum. Ya, masih belum menjadi seorang salafi.
Terus gimana caranya? Belajar. Ya, harus banyak belajar bagaimana prinsip-prinsip salafiyah yang benar. Bagaimana prinsip-prinsip salafiyah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, yang diamalkan oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi, ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya wajib agar kita selamat dari bid'ah, maka wajib kita berpegang dengan sunnah. Hadza huwa alladhi ya'simu minal bid'ah. Ini yang bisa menjaga. Ini yang bisa menjaga diri kita dari bahaya bid'ah. Ya, dari bahaya kebid'ahan. Hadza yahtaj ila ta'allum wa tafaqquh fi dinillah. Dan ini butuh seorang untuk belajar dan mendalami agama Allah. Ya, butuh untuk adanya upaya memahami atau mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dari itu ya ikhwah, kita lihat para salaf itu begitu semangat dalam belajar. Begitu semangat dalam belajar. Belajar agama sampai mereka ini menghabiskan waktunya, umurnya untuk belajar. Ya, sampai sebagian mereka itu tidak sempat menikah. Kenapa? Karena sibuk dengan belajar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sampai usia beliau kurang lebih 30 sekian tahun. Ya, dari muda belajar sampai umur 30-an lebih belum sempat menikah sampai meninggal dunia. Ya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau juga belajar sampai enggak sempat menikah sampai meninggal dunia. Ya. Dan belajar sampai para salaf dari kecil sudah belajar. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena orang tuanya betul-betul mentasjid, mendorong. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin sangat jarang. 7 tahun sudah hafal Quran. Subhanallah. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah hafalnya luar biasa hafalannya. Jadi kembali ke sini, para salaf itu begitu semangat dalam mempelajari agama ini, belajar ilmu agama. Ya, karena belajar ilmu agama itu merupakan asbab pintu-pintu semua kebaikan. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, pintunya dengan belajar. Ya. Sehingga orang-orang yang belajar ilmu agama itu orang yang paling dimudahkan masuk surga. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang menempuh jalan yang dengannya dia hendak menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, dimudahkan jalan menuju surga. Ya. Kenapa dimudahkan? Karena dia mempelajari ilmu agama yang benar dan diselamatkan dari berbagai macam kebid'ahan dan penyimpangan. Dia ngerti, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini jalan yang lurus, ini jalan menyimpang. Kenapa? Karena belajar. Baik. Ya, ini satu-satunya jalan ya agar seorang insan bisa terselamatkan dari bahaya kebid'ahan. Kita lanjut kalamnya Asy-Syaikh Hafizahullah, wa li hadza lamma kana as-salafu afqahal ummah. Oleh karena itu, para salaf, mereka adalah orang yang paling paham, umat yang paling paham terhadap agama ini. Ya, umat yang paling paham terhadap agama ini. Wa kanu ashadda hadharan minal bid'ah. Demikian juga mereka orang yang paling waspada dengan kebid'ahan. Ya, paling waspada dengan kebid'ahan. Ya, paling memperingatkan. Ya, asyadda tahdziran minal bid'ah, paling kuat dalam memperingatkan kebid'ahan. Ya, jadi kalau memperingatkan kebid'ahan, ya, itu merupakan prinsip daripada prinsip salaf. Ya, hanya saja untuk kita di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, ya butuh timing yang pas. Lihat situasi dan kondisi. Ya, kalau kondisinya tepat, suasana tepat,
orangnya juga tepat, peringatkan. Ya, likulli maqam maqal. Setiap tempat ada pembicaraannya. Ya, barakallahu fikum untuk melihat situasi dan kondisi ketika kita menyampaikan. Karena di zaman kita subhanallah kondisi sudah terbalik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Sudah terbalik. Ya, kondisi yang sangat menyedihkan. Perkara yang sunnah itu dianggap aneh. Yang sesuai sunnah Rasulullah SAW itu dianggap apa? Hal yang sangat aneh yang mereka ingkari. Baik. Ya, sebaliknya perkara yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW itu yang mereka angkat tinggi-tinggi. Ya, sehingga ketika kita hendak mengingkari kebid'ahan, ketika kita hendak menyampaikan tahdzir, peringatan terhadap kebid'ahan atau terhadap lebih parah, lebih bahaya dari itu, ya, terhadap tokohnya butuh ekstra hati-hati. Barakallahu fikum, tidak boleh bermudah-mudahan. Ya, lihat situasi dan kondisi, lihat orangnya yang hendak kita sampaikan. Kemudian kembali ke sini, barakallahu fikum, secara prinsip para salaf demikian. Ya, asyadda tahdziran minal bid'ah. Mereka paling tegas memperingatkan kebid'ahan. Kenapa? Li'ilmihim bima tajurruhu ilaih. Karena mereka tahu kemana bid'ah ini akan membawa. Ya, akan menyeret kemana kebid'ahan. Subhanallah. Bid'ah itu ya ikhwah, tadi sudah dibahas, lama-lama menjadi besar sampai pada tingkatan menjadi kufur, keluar dari Islam. Ya, bid'ah lama-lama menjadi kufur, keluar dari Islam. Al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu posnya kekufuran. Kata sebagian salaf, ya, al-bid'ah baridul kufur. Jadi kalau seorang membiarkan kebid'ahan, itu lama-kelamaan akan sampai pada, ya, ujung-ujungnya bisa kufur, keluar dari Islam. Ya, dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah. Ya, kebid'ahan itu bisa lama-lama menjadi besar sampai keluar dari Islam. Ya, sehingga di sana ada bid'ah-bid'ah yang bisa, atau yang para ulama menghukumi kebid'ahan ini, ya, itu mengeluarkan seorang dari keislaman. Seperti bid'ah hulul wal ittihad. Ya, bid'ah wahdatul wujud. Ya, menyatakan seorang hamba bisa menyatu dengan Allah. Ya, ketika sudah menjalani tarekat tertentu, wirid-wirid tertentu, ya, tingkatan-tingkatan tarekat yang mereka ada-adakan. Awalnya bid'ahnya cuma apa? Bid'ahnya zikir-zikir. Baca ini 1000 kali, baca ini 2000 kali, baca ini sekian ribu kali. Yang mana ini nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti bertambah lagi kebid'ahannya. Ya, naik lagi tingkatan tarekatnya, sampai pada tingkatan menyatu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dikatakan menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menyatu dengan Allah, ya, dia udah nggak lagi beribadah. Kenapa? Dia nggak mungkin menyembah dirinya sendiri, karena Allah sudah ada pada dirinya. Ya, Allah sudah menyatu dengan dirinya. Jadi untuk apa menyembah siapa lagi? Akhirnya dia menjadi orang yang paling jahat. Ya, kenapa? Karena dia sudah menyejajarkan diri dengan Allah, meyakini dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara kita tahu kenapa orang-orang Nasara dikafirkan oleh Allah. Ya, orang-orang Nasara kenapa dikafirkan oleh Allah? Karena mereka meyakini Allah sudah menyatu dengan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu katanya Allah inkarnasi kepada diri Nabi Isa. Ya, menyatu, merasuk. Dan ini dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang mana lebih mulia? Ya, Nabi Isa ataukah syekh-syekh mereka yang diyakini sebagai
syekh yang sudah tingkatan paling tinggi dalam tarekat sufiyah sampai dikatakan menyatu dengan Allah. Jelas mulia Nabi Isa. Ya, Nabi Isa lebih mulia daripada syekh-syekh mereka. Akan tapi Allah katakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ya. Kenapa? Karena orang Nasrani mengatakan Allah menyatu dengan Isa Al-Masih ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ini dikafirkan. Ya, diri Nabi Isa cuma satu. Ya, Allah menyatu dengan diri Nabi Isa, Allah kafirkan orang-orang Nasrani. Terus gimana kalau orang-orang tarekat sufiyah yang meyakini syekh mereka yang ada di kota ini sudah menyatu dengan Allah, syekh mereka yang di kota sana sudah menyatu dengan Allah. Banyak syekh mereka sudah menyatu dengan Allah. Ya, sehingga akhirnya tingkat kekufurannya mana lebih parah daripada kekufurannya orang Nasrani. Ya, lebih parah orang-orang yang meyakini Allah wahdatul wujud atau keyakinan wahdatul wujud, Allah menyatu dengan guru-guru mereka, syekh-syekh mereka. Inilah ya, bid'ah itu bisa mengantarkan kepada apa? Kekufuran. A'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tadi Syekh Hafizahullah menyebutkan kenapa para salaf begitu kuat mentahdzir bid'ah, ya? Karena apa? Mereka tahu bid'ah itu bisa menyeret kemana? Bid'ah itu bisa mengantarkan kemana? Gitu ya. Bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya, sehingga harus diwaspadai. Jadi hakikatnya ahlu sunnah, dakwah salafiyah, ketika memperingatkan dari kebid'ahan, bahkan kadang memperingatkan dari tokoh-tokoh kebid'ahan, agar ya umat menjauhi pemikiran ini, kebid'ahan ini agar dijauhi, tokoh yang ini agar diwaspadai. Hakikatnya mereka ini sayang sama umat Islam, sayang sama umat manusia. Ya, kenapa? Karena ketika mereka dalam keadaan memperingatkan dari kebid'ahan dan juga dari tokoh-tokohnya, ya, akhirnya orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan selamat. Akhirnya orang yang tadinya tidak tahu bisa diselamatkan dari bahaya kebid'ahan. Jadi ini adalah dakwah yang rahmatan lil alamin. Ya, dakwah yang penuh rahmat pada segenap alam. Kenapa? Karena mereka hanya mengajak untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu dijauhi, diperingatkan darinya. Kenapa? Karena itu berbahaya. Ya, akan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, al-fitanu idza ishta'alat fa innaha ta'ti 'ala al-akhdari wal yabis. Karena fitnah, ya, fitnah kebid'ahan kalau sudah menyala-nyala, subhanallah, itu akan bisa mendatangi, membakar yang hijau ataukah yang kering, yang basah ataukah yang kering. Ta'ti 'alal kabir shaghir, bisa menimpa orang tua atau anak muda. Ta'ti 'alal ulama wa 'ala ghairihim. Ya, fitnah kebid'ahan kalau sudah menyala bisa menimpa para ulama atau selain mereka. Ya, dan ini sudah disaksikan oleh sejarah. Ya, tingkatan sekali berulama itu bisa terfitnah dengan kebid'ahan tatkala bid'ahnya ini sudah berkobar-kobar seperti api yang menyala-nyala. Ya. Sebagaimana api yang menyala-nyala, kayu yang basah bisa ikut terbakar. Demikian juga bid'ah kalau sudah menyala kuat. Ya, api kebid'ahan kalau sudah menyala kuat, kata Syekh Hafizahullah, itu akan bisa menyambar siapa saja, muda, yang tua, yang muda, anak-anak, termasuk orang tua, termasuk para ulamanya. Ya, wa ala ghairihim, dan juga selain mereka. Ta'ti ala jami'in nas, bisa menimpa seluruh manusia. Wala yastati'una al-khalas minha walau takhallasu minha ma takhallasu minha ahluhum wa auladuhum wa man hawlahum. Sehingga hampir-hampir mereka enggak bisa selamat dari kebid'ahan. Kalaupun kadang mereka selamat, ya, tapi anak-anaknya, keluarganya dan orang-orang yang di sekelilingnya kadang enggak selamat. Ya, fahiya mithlun nar, seperti api. Idza ishta'alat fil hatabil hashim, api kalau sudah menyala di
kayu-kayu yang kering, yas'ub idfa'uha, sulit untuk dipadamkan. Lakinil qada 'alaiha awwala ma tahdutsu sahl. Ya, tapi kalau apinya masih kecil, gitu ya, belum besar, apinya masih kecil, mudah untuk dipadamkan. Sehingga para salaf, bid'ah mumpung masih kecil, segera diingatkan, segera dipadamkan api kebid'ahan. Tapi kalau bid'ahnya udah besar, ya, sudah merambah ke penjuru-penjuru negeri, sulit untuk dipadamkan. Ya, oleh karena itu para salaf, mumpung masih kecil kebid'ahan, harus dipadamkan, diingatkan, diperingatkan. Ya, jangan sampai dibiarkan berkembang. Ya, kenapa? Karena kalau bid'ah masih kecil, masih mudah dipadamkan. Amal qada'u 'alaiha ba'da ma ta'zumu wa tataghalladu. Ya, adapun kalau hendak memadamkan bid'ah yang udah besar, yang sudah begitu berat, fa innahu sa'bun, itu sulit. Ya. Fayajibul hazm ma'aha, maka wajib ya untuk punya tekad yang kuat. Mumpung masih kecil, ayo kita padamkan. Ya, wa adamu tasahul fiha, dan untuk kita tidak boleh bermudah-mudahan. Ini prinsip para salaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari bahaya kebid'ahan dan juga bahaya kejelekan-kejelekan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain.